Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Boys from County Hell tahun 2020. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu malam di sebuah rumah, pasangan kakek nenek tengah menikmati waktu istirahat sembari menonton TV. Sampai tiba-tiba sang nenek mengalami mimisan sementara mata si kakek juga mengeluarkan cairan merah. Cairan yang keluar dari tubuh mereka pun mengalir ke pintu yang bersama dengan itu terbuka, di mana pasangan tua ini terlihat berteriak histeris. 2 bulan sebelumnya di sebuah bar pada kota kecil di Irlandia, 2 orang pemuda bernama Eugene dan William tengah bersantai dengan dilayani oleh seorang bartender bernama Claire yang merupakan kekasih dari William. Selang beberapa saat, 2 orang turis Kanada masuk ke dalam bar. Sebagai warga lokal pengangguran yang membutuhkan uang, Eugene memanfaatkan hal ini dengan menawarkan diri sebagai guide untuk mengantar mereka ke cagar alam bebatuan yang menjadi satu-satunya tempat wisata di sana. Di sisi lain, tempat tersebut merupakan tanah milik ayah William. Alhasil kedua turis menerima tawaran dengan imbalan 1 kantong minuman. Dalam perjalanan mereka menceritakan bahwa konon tanah tersebut merupakan milik seorang wanita jahat bernama Arbatah yang akan menguras darah manusia tanpa perlu menyentuh. Hanya saja warga lokal tidak mau menyebut makhluk tersebut sebagai Dracula, melainkan mayat hidup. Warga lokal juga telah berusaha menghabisi dia, tapi Arbatah terus bangkit hingga seseorang bernama Kahan berhasil menusuk jantung Arbatah dan mengubur dia di bawah bebatuan. Bebatuan inilah yang sekarang menjadi cagar alam di kota itu. Melihat tumpukan batu yang hanya berada di tengah ladang, sang turis pun menjadi kecewa lantaran merasa dipermainkan. Namun William meyakinkan kalau selama tinggal di sana dia sering mendengar suara aneh dari bawah tumpukan batu dan meminta sang turis mendekat. Begitu didekati, tanpa diduga rekan mereka muncul dari balik tumpukan batu mengagetkan si turis. Akibat hal ini, kedua turis tersebut pun marah dan pergi meninggalkan mereka. Sepeninggalan kedua turis tadi, rupanya mereka juga penasaran dengan kebenaran kisah yang selama ini tidak pernah terbukti. Mendengarnya, rekan mereka bernama SP berkata mereka akan tahu jika pelebaran jalan dilanjutkan hingga melintasi tanah itu. Keesokan pagi, Eugene terbangun akibat mendengar suara klakson mobil. Ternyata yang datang adalah ayah Eugene bernama Frenchy yang merupakan seorang kontraktor jalan. Kedatangan Frenchy adalah mengantarkan mesin pengaduk semen yang akan digunakan oleh Eugene untuk memperbaiki rumah warisan mendiang ibunya yang hampir roboh. Di sisi lain, Frenchy juga memberi tawaran agar Eugene mau bekerja bersama dia dalam proyek pembangunan jalan yang akan melintasi tanah milik ayah William. Mendengar itu, Eugene yang mengetahui di sana ada tumpukan batu tentu saja tidak setuju, tapi Frenchy tidak peduli. Sekepergian sang ayah, Eugene mulai memperbaiki gudang rumah yang rusak, di mana dia menemukan sebuah tengkorak manusia. Ketika Eugene sedang mandi, tiba-tiba Frenchy muncul menenteng tengkorak yang ditemukan oleh Eugene. Dengan penemuan ini, Eugene berpikir bahwa rumah sang ibu dibangun di atas lokasi bersejarah. Oleh sebab itu, dia berencana memanggil arkeolog untuk menggali lebih dalam agar bisa mendapatkan uang. Mendengarnya, Frenchy berkata rumah itu adalah milik keluarga ibu Eugene secara turun-temurun dan tidak diwariskan untuk dihancurkan. Pada malam hari, Eugene dan rekan-rekan dia kembali ke bar. Di sini William memberitahu kalau mereka akan pindah ke Australia setelah diusir dari tanah mereka oleh pemerintah akibat pembangunan jalan. Hanya saja William merahasiakan hal itu dari Claire. Mendengar ini tentu saja membuat Eugene bersedih, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Saat pulang, Eugene mengantarkan William melalui ladang. Sebagai sahabat, Eugene meminta William memberitahu tentang kepindahannya kepada Claire dan tidak menjadi pengecut. Sayang, William yang dalam kondisi kobam merasa tersinggung dan langsung menghajar Eugene. Tidak ingin tinggal diam, Eugene menyerang balik hingga secara tidak sengaja William terdorong ke tumpukan batu dan menyebabkan lengan dia tergores. Baru saja mereka berdamai, tiba-tiba seekor banteng peliharaan ayah William menyeruduk William hingga terjepit ke tumpukan batu. Ketika sang ayah yang bernama George sampai ke sana, ternyata William sudah tidak bernyawa. Pada momen ini, Eugene melihat darah William yang terhisap ke dalam tanah.
Singkat waktu pemakaman William pun dilakukan. Malang warga justru menyalahkan Eugene atas kematian William. Ditambah lagi mengetahui keluarga dia akan membangun jalan pada satu-satunya tempat wisata di sana, sehingga mereka ditolak untuk masuk ke dalam bar. Tidak memiliki pilihan, akhirnya Eugene memutuskan bergabung dengan sang ayah untuk membangun jalan agar bisa mendapatkan uang dan segera meninggalkan kota itu. Keesokan hari persiapan proyek pun dilakukan, di mana ternyata Claire yang berhenti dari bar juga bergabung dalam proyek tersebut. Selang beberapa saat, George mendatangi lokasi dan dengan mengherankan meminta Eugene memberitahu apa yang dia lihat di malam kematian William. Sayang Eugene masih merahasiakan mengenai lengan William yang tergores batu serta darah yang terhisap ke dalam tanah. Mendengar itu, dengan kecewa George memperingatkan agar Eugene tidak membongkar tumpukan batu tersebut. Namun demikian, Eugene justru memerintahkan seorang pekerja bernama Gabriel untuk membongkar tumpukan batu. Dikarenakan Gabriel menolak dengan alasan takut bertanggung jawab, maka tanpa ragu Eugene mengambil alih dan langsung merobohkan tumpukan batu keramat. Ternyata memang tidak ada apa-apa di balik tumpukan batu tersebut. Pada sore hari sebelum pulang, Eugene memberikan sebotol minuman kepada seorang penjaga proyek bernama Charlie. Malam hari, Charlie yang tengah bersantai tiba-tiba mendengar suara. Saat keluar memeriksa, Charlie tidak menyadari ada sosok berjalan di belakang dia memasuki ruangan. Ketika kembali ke ruangan, tanpa ampun Charlie dihabisi oleh sosok yang masih belum terlihat itu. Keesokan pagi, Frenchy serta timnya datang ke proyek dan menemukan gerbang masih digembok. Lantaran harus pergi menemukan klien, maka Frenchy memberikan tugas kepada Eugene untuk bertanggung jawab. Tatkala memasuki proyek, mereka begitu tersentak mendapati tumpukan batu yang kembali tersusun. Curiga itu adalah ulah Charlie, maka Eugene bergegas mencari dia. Singkat waktu, pada malam hari Frenchy kembali ke proyek. Frenchy juga bingung melihat tumpukan batu yang kembali berdiri dan pekerjaan yang tidak berkembang. Namun Eugene beralasan dia telah menghabiskan waktu seharian untuk mencari Charlie yang menghilang. Bersamaan dengan itu, Charlie pun muncul sehingga membuat Eugene bingung. Mengira Charlie dalam kondisi koma, maka Frenchy memerintahkan Eugene mengantarkan dia pulang. Di dalam mobil baru saja berkendara, tiba-tiba Charlie menyerang Eugene hingga mobil mereka menabrak sebuah alat berat. Melihat itu, Frenchy dan yang lain bergegas menolong. Beruntung Eugene baik-baik saja, sedangkan Charlie tidak ditemukan. Tapi kerusakan yang terjadi menyebabkan Frenchy marah, kendati Eugene memberitahu kalau Charlie berusaha menggigit dia. Sejurus kemudian, sejumlah lampu juga menjadi padam sehingga menambah emosi Frenchy. Namun secara mengejutkan, Gabriel ditarik oleh Charlie yang bergerak sangat cepat. Untuk itu Frenchy mengajak SP mencari Gabriel serta memerintahkan Eugene dan Claire menyalakan ekskavator. Ketika mencari kunci di ruangan yang gelap, tiba-tiba Charlie muncul menyerang Eugene. Akibat Charlie yang tidak berhenti menyerang, akhirnya tidak sengaja tongkat yang digunakan oleh Claire menembus tubuh dan mengeluarkan jantung Charlie. Dalam pencarian, Frenchy dan SP juga menemukan tubuh Gabriel sudah tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Oleh karenanya dengan panik mereka memberitahu kepada Frenchy dan SP bahwa Charlie sudah mati. Belum lagi rasa bingung ini hilang, tiba-tiba Charlie kembali bangkit dan keluar serta berusaha menyerang mereka. Untuk itu terpaksa makhluk tersebut mereka dorong ke dalam lubang. Melihat Charlie yang tidak juga mati dan muncul di malam hari, sedangkan tumpukan batu kembali berdiri, maka Eugene berasumsi Charlie telah berubah menjadi vampir. Tapi menurut Frenchy, vampir memiliki taring sementara Charlie hanya kobam berat. Sayang rupanya Charlie masih berusaha melepaskan diri dari tongkat yang tertancap. Ketika para pria bingung harus melakukan apa, tiba-tiba ekskavator yang dikendarai oleh Claire menimbun tubuh Charlie. Dikarenakan Charlie masih mencoba membongkar tanah, maka terpaksa Claire kembali meruntuhkan tumpukan batu untuk menimbun kuburan Charlie. Benar saja, usaha itu pun menghentikan pergerakan Charlie. Setelah kejadian ini, Eugene menceritakan bahwa di malam kematian William, dia melihat darah William dihisap ke dalam tanah di bawah tumpukan batu, sehingga berasumsi Arbatak masih hidup. Bersamaan dengan itu, tanpa mereka sadari darah Gabriel juga terhisap ke dalam tanah, tempat tumpukan batu yang diruntuhkan oleh Claire tadi. Lalu secara mengejutkan, sepotong kaki keluar dari kuburan Arbatak. Melihatnya tanpa berpikir lagi, mereka pun bergegas kabur.
Sampai di rumah George, mereka juga langsung masuk tanpa permisi. Di dalam mereka memberitahu kalau ada vampir yang bangkit dan mungkin sedang menuju ke sana. Kemudian Eugene melihat ibu William yang bernama Pauline duduk dengan tatapan kosong. George berkata Pauline mengalami depresi setelah kematian William. Dikarenakan sang vampir yang tidak juga muncul, maka Claire mengira makhluk tersebut pergi ke kota, sehingga meminta Eugene untuk menghubungi polisi. Sayang mendengar Eugene yang berkata ada seseorang bertubuh tinggi dengan kulit hitam berkeliaran di kota, sang polisi justru menganggap Eugene mengucapkan kalimat rasis dan tidak percaya. Akibat hal itu, sekali lagi tanpa permisi mereka mengambil kunci mobil milik George dan berniat pergi. Namun di dalam mobil Eugene menemukan botol minuman yang dia berikan kepada Charlie, sehingga merasa curiga dan bergegas kembali ke rumah George. Di dalam rumah mereka bertanya mengapa botol minuman Charlie bisa berada di mobil tersebut. Sayang George tidak mau bercerita dan justru mengancam mereka. Setelah Claire berhasil menenangkan dia, George lantas meminta Eugene mendatangi sebuah kamar yang sebenarnya hanya boleh dimasuki oleh George. Begitu pintu dibuka, Eugene mendapati sebuah pagar besi di mana secara mengejutkan William yang sudah berubah menjadi vampir berusaha meraih dia. Saat kembali kepada yang lain, Eugene memberitahu kalau William berada di sana. Mendengar itu, sontak mereka pun bergegas mencoba melihat. Di kota, sepasang muda-mudi melihat sesosok bayangan berdiri menatap mereka. Bersamaan dengan itu, sang pemuda merasa jahitan di lukanya sobek. Tidak berselang lama, dia pun tumbang dengan darah yang mengalir menuju ke sosok tadi. Kembali ke rumah, George menceritakan bahwa sebagai pengurus mayat dia sendiri yang mempersiapkan tubuh William. Ketika mencoba menenangkan sang istri, tiba-tiba William kembali bangkit. Dan di hari itulah Pauline mulai mengalami depresi akibat syok. Hanya saja William yang baru bangkit masih dalam kondisi lemah, sehingga George dapat mengurung dia di kamar. Sebagai makanan, George memberikan daging hewan kepada William. Tapi hal itu tidak cukup lantaran William menginginkan daging manusia. Dari tangan William, George menemukan pecahan batu yang digunakan untuk mengubur Arbatak, sehingga berasumsi Arbatak bukan Dracula karena William terinfeksi tidak dari sebuah gigitan melainkan goresan batu. Akibat perubahan yang terjadi pada William, maka George tidak mungkin lagi meninggalkan rumah itu kendati pemerintah mengusir mereka. Oleh karenanya dia berupaya menghentikan pembangunan jalan dengan menginfeksi Charlie menggunakan batu dari kuburan Arbatak. George berharap serangan yang dilakukan Charlie akan mengakibatkan proyek pembangunan jalan dihentikan. Namun karena upaya itu gagal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka George meminta bantuan mereka untuk menghabisi William. Oleh sebab itu mereka mulai mengatur rencana. Awalnya berdasarkan buku Dracula, mereka berniat menggunakan cahaya matahari keesokan pagi untuk menghabisi William. Namun menurut George hal tersebut hanya karangan fiksi. Bahkan seperti mengeluarkan jantung Charlie sebelumnya pun tidak berpengaruh apa-apa. Mendengar itu terbesitlah ide di benak Frenchy untuk memisahkan batok William. Setelah semua setuju, maka mereka mempersiapkan barikade untuk membuat jalur agar William masuk ke dalam perangkap. Begitu persiapan selesai, Eugene maju untuk memancing William, sedangkan George bersiap di ujung lorong dengan sebuah kapak. Saat pintu dia buka, dengan cepat Eugene berlari, sayang William tiba-tiba berhenti di ujung lorong. Akibat hal ini, Claire sengaja memegang tangan Eugene, sehingga dengan emosi William berhamburan maju. Malang tepat ketika kapak akan diayunkan, tanpa diduga George ditembak oleh Pauline. Naas tindakan Pauline justru menyebabkan dia dihabisi oleh William. Come to me, Pat. Melihat itu, dengan panik mereka segera keluar menuju ke mobil. Namun kunci mobil tidak ada sehingga terpaksa kembali ke dalam rumah. Sementara itu George yang gagal menghentikan William berniat untuk menghabisi diri sendiri. Tapi rupanya senjata yang dia gunakan sudah kosong. Alhasil tanpa ampun William menghabisi sang ayah. Pada waktu yang sama, polisi yang tengah buang air kecil tiba-tiba mengalami pendarahan. Kembali ke rumah, William yang mencari mereka masuk ke kamar mayat. Lantas di dalam mereka berusaha menyerang dan mengurung William dalam sebuah peti. Sayang dalam usaha ini William sempat melukai SP meski akhirnya peti tersebut berhasil mereka paku. Selang beberapa saat di ruang TV mereka mendapati SP duduk dengan luka di perut yang menganga. Pada detik-detik terakhir ini SP hanya berkata paling tidak dia mati bukan oleh serangan jantung. Menyadari satu lagi rekan mereka berakhir tentu saja membuat Eugene dan Claire semakin terpukul. Namun Frenchy mengingatkan agar mereka tidak menyerah.
Selanjutnya mereka membopong peti berisi William dan menguburkan serta menindih kuburan tersebut dengan tumpukan batu. Sementara pada sebuah rumah, ibu Claire yang sedang tertidur tiba-tiba mengalami mimisan. Begitu juga dengan pasangan kakek nenek yang muncul di awal film, di mana ternyata sosok yang datang adalah Arbatak. Lalu dengan sebuah alat berat, kelompok Frenchie memasuki kota dan melihat sejumlah warga tergeletak di tepi jalan. Sampai di rumah Claire, mereka mendapati ibu Claire dan sang suami yang berada di tempat tidur dan masih bernafas. Dikarenakan sejumlah warga tergeletak dengan kondisi yang sama, di mana darah orang-orang itu mengalir ke dalam saluran pembuangan, sedangkan mereka bertiga tidak mengalami pendarahan, maka mereka berasumsi kalau Arbatak sudah pergi ke saluran pembuangan tersebut. Sejenak berpikir, Eugene tersadar kalau saluran pembuangan mengarah ke gudang tua rumah mereka, tempat tengkorak dia temukan. Dengan berasumsi gudang itu menjadi sarang Arbatak, maka Eugene mengajak Frenchie pergi ke rumah, sementara Claire menjaga sang ibu. Sampai di depan rumah, mereka melihat pintu yang terbuka sehingga mencoba memeriksa. Namun rupanya Arbatak yang tengah menikmati darah di bawah gudang menyadari kehadiran mereka. Claire yang mendapati darah sang ibu terus mengalir memutuskan untuk membawa dia menjauh dari tempat itu dan terpaksa harus terlebih dahulu meninggalkan ayah tirinya di rumah. Kembali pada Eugene dan Frenchie. Pada sebuah ruangan mereka melihat sebuah foto bertuliskan kata Kahan. Melihatnya Frenchie teringat bahwa itu adalah nama gadis dari sang istri. Dengan begini mereka menyadari kalau ibu Eugene adalah keturunan sang pembasmi vampir, di mana berarti Eugene juga memiliki darah yang sama. Sesaat kemudian terlihat darah mengalir dari luka Eugene dan telinga Frenchie. Mengetahui Arbatak berada tidak jauh dari situ, maka mereka pun bersiap-siap. Manakala tengah mengawasi, tiba-tiba Frenchie mengajar Eugene hingga tumbang. Rupanya hal ini dia lakukan agar sang anak tidak celaka. Selang beberapa saat, akhirnya Arbatak muncul. Melihat itu, Frenchie keluar menyerang dan memisahkan batok Arbatak dengan mudah. Ketika membangunkan Eugene tanpa dia sadari, batok Arbatak tadi kembali menyatu dan bangkit menyerang dia. Melihat Arbatak mencederai kaki sang ayah, maka dengan cepat Eugene menyerang balik dan membawa ayahnya pergi berlindung di gudang, serta berharap cahaya matahari yang terbit akan menghanguskan Arbatak. Sialnya Frenchie justru terperosok ke dalam lubang. Lantas dari lubang dengan penuh harapan Eugene menunggu cahaya matahari membakar Arbatak. Sayang cahaya matahari tidak berpengaruh apa-apa. Oleh karenanya Eugene bergegas menyeret Frenchie untuk bersembunyi. Melihat Arbatak turun dan mengamuk mencari mereka, maka Frenchie memerintahkan Eugene mencabut kaki dia yang sudah terluka parah untuk dijadikan sebagai senjata. Tidak memiliki pilihan lain, terpaksa Eugene melakukan hal itu. Tepat di saat Arbatak menyerang, Eugene terlebih dahulu menumbangkan dia menggunakan potongan kaki sang ayah dan segera menimbun Arbatak menggunakan tanah serta pecahan beton yang ada di sana. Bersama dengan itu, ibu Claire kembali siuman termasuk semua warga kota. Selang beberapa waktu, Claire datang menjemput Eugene dan Frenchie. 3 bulan kemudian, Eugene yang kembali diterima di bar asik membicarakan mengenai matahari yang ternyata tidak dapat membakar Dracula. Di sini Claire yang akan pergi ke Australia berpamitan dengan Eugene. Frenchie sekarang juga tetap bisa berjalan dan beraktivitas kendati menggunakan kaki palsu. Eugene kemudian menambah lagi pecahan beton untuk menutup kuburan Arbatak yang berada di gudang mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muntah.